Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dengan NIM 2505131001 dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2551 KPIC. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas komunikasi interpersonal ujian tengah semester yang diampu oleh Dr. Vivi Hasmawati MSI. Di video ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Cinta Laura dan Bilal Varnovov yang diupload oleh salah satu video di channel YouTube Suara Berkelas. Link video akan saya tampilkan di deskripsi. Selamat menyaksikan. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out that thing, hold fast, hold down, bitches on my line anymore. Sebelum saya masuk ke inti analisis komunikasi interpersonal tersebut, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah sebuah proses pertukaran makna antara komunikator dan komunikan yang bertujuan membangun hubungan, menyampaikan dukungan, hingga mengubah pola pikir. Dalam podcast ini dijelaskan bahwa lingkungan, teman, pasangan, dan media sosial sangat memengaruhi rasa percaya diri. Karena itu komunikasi dengan orang sekitar menjadi faktor penting dalam kesehatan mental. Yang kedua ada empati. Empati ialah kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam podcast ini, Cinta Laura memahami bahwa banyak orang mengalami insecure karena perbandingan sosial, pengalaman masa lalu, ataupun komentar orang lain. Cinta Laura juga tidak menghakimi perasaan tersebut, tetapi mencoba memahami sudut pandang pendengar. Contohnya, self-disclosure terlihat ketika narasumber menceritakan pengalaman dan pemikiran pribadinya mengenai rasa insecure serta proses menerima diri sendiri. Unsur komunikasi interpersonal yang ketiga ada self-disclosure, keterbukaan diri. Self-disclosure adalah keterbukaan seseorang dalam menceritakan pengalaman, perasaan, atau masalah pribadinya kepada orang lain. Dalam podcast ini, narasumber, yaitu Cinta Laura, melakukan keterbukaan diri dalam menceritakan pengalaman pribadinya, yaitu kritik yang bersifat membangun akan dievaluasi untuk memperbaiki diri. Sedangkan kritik yang berisi kebencian atau omongan kosong akan dipilih untuk didiamkan saja. Aku merasa aku memiliki self-awareness yang cukup tinggi, sehingga walaupun menerima kritik bagi siapapun itu sulit, aku merasa aku tipe orang yang sangat mau mendengarkan kritik orang lain terhadap aku, dan aku evaluasi sehingga kalau memang make sense dan konstruktif akan aku perbaiki dan benahi. Yang keempat ada komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif yaitu bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, mengubah sikap, pola pikir, atau perilaku orang lain agar melakukan apa yang disampaikan narasumber karena dianggap baik dan benar. Di bagian ini, unsur komunikasi sangat terlihat jelas. Cinta Laura menyampaikan pesan. Pernyataan ini termasuk komunikasi persuasif karena narasumber mengajak dan memengaruhi pola pikir pendengar untuk berani keluar dari zona nyaman, memandang ketidaknyamanan sebagai sarana belajar, dan mengubah perilaku agar mau berusaha bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Ia juga memberikan alasan yang logis supaya pendengar setuju dan mau menerapkan pesan tersebut. Hidup itu memang gak nyaman. Menurut aku hidup itu gak nyaman. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus selalu masuk ke dalam situasi yang membuat kita gak nyaman. Tapi ketidaknyamanan lah yang membuat kita bisa berstrategi, bisa membuat kita belajar sesuatu yang baru, dan akhirnya menjadi lebih bijaksana agar di keesokan hari bisa mengambil keputusan yang lebih baik bagi diri kita dan orang-orang sekitar kita. I love that. Aku suka sekali ketika ngomongin tentang kenyamanan, karena aku juga tidak setuju kalau banyak yang bilang 20-an tolong cari kenyamanan. Padahal menurut aku 20-an itu nyamanlah dengan ketidaknyamanan ya. Ya. I don't think I've ever been comfortable gitu. Sekarang kalau kita ngomongin soal workload, soal
apa yang aku korbankan dalam hidup aku, mau itu secara sosial atau secara profesional, aku masih belum nyaman kok. Yang sekarang aku rasakan sebagai kenyamanan sebagai orang dewasa adalah aku lebih nyaman dengan menerima diri aku, segala kekurangan aku. Jadi kalau kita ngomong secara internal, aku nyaman karena aku mengerti bahwa aku tidak bisa memaksa diri aku menjadi sempurna, dan aku tidak bisa memaksa orang lain melihat diri aku seperti bagaimana aku mau dilihat. Yap. Dengan rasa nyaman, dengan rasa tenang yang kita miliki dalam hati kita, itu membuat ketidaknyamanan eksternal lebih mudah untuk dihadapi. Reaksi juga kan? Iya. The way kita bereaksi itu lebih bijak dan Iya. lebih punya. Ada orang-orang beruntung di luar sana yang mungkin lahir dengan kepercayaan diri. Ada juga orang-orang yang membangun rasa percaya diri mereka. Kalau buat aku, sebenarnya aku bukan orang yang percaya diri, tapi aku orang yang all or nothing. Dalam arti, saat aku melakukan sesuatu, aku akan memberikan hal itu, mau sesimpel menulis pidato atau sesulit jalan di runway bersama orang-orang hebat luar biasa yang punya nama jauh lebih besar daripada aku. I'm gonna give my, bukan 100 tapi bahkan 1,000,000%. Wow. Mudah untuk dihadapi. Di video sebelumnya, saya menampilkan unsur komunikasi hubungan interpersonal, yang dimana membahas tentang dinamika interaksi dan persepsi antar individu. Cinta Laura menjelaskan bahwa rasa tidak percaya diri sering muncul karena kita terlalu memikirkan dan bergantung pada penilaian orang. Cinta Laura menyampaikan pandangan bahwa apa yang orang lain katakan tentang kita itu sebenarnya lebih mencerminkan karakter dan pola pikir mereka sendiri, bukan sepenuhnya fakta tentang diri kita. Hal ini sesuai dengan konsep hubungan interpersonal karena membahas bagaimana proses komunikasi dan pandangan antar manusia dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Pemahaman ini penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat di mana kita bisa memilah masukan dari orang lain. Yang terakhir ada komunikasi impulsif. Pada bagian ini narasumber menegaskan bahwa rasa insecure menjadi pemicu utama hilangnya kendali diri saat berkomunikasi. Akibatnya, terjadilah salah paham dan keretakan hubungan interpersonal. Bukan karena kesalahan orang lain, melainkan karena cara kita merespon komunikasi tersebut yang tidak terkontrol. Di dalam video ini juga Cinta Laura memberikan pesan penting bahwa untuk menghindari komunikasi impulsif yang merugikan, kita perlu menyadari kondisi diri sendiri. Saat merasa tidak percaya diri, kita harus belajar menunda respon, berpikir jernih, dan membedakan antara makna perkataan orang lain dengan perasaan kita sendiri. Supaya hubungan dengan orang sekitar tetap terjaga baik dan tidak rusak akibat reaksi emosi sesaat. Kembali ke analogi kolam berenang tadi, kalau kamu misalnya ngerasa tidak cantik, ngerasa kurang tinggi, ngerasa kurang pintar, what are you gonna do? Give up on life? Pilihannya kan ada di kamu. Kamu mau akhirnya putus asa dan berhenti menjalani hidup ini, atau kamu mau mencari cara untuk berkembang? Karena nggak ada kok orang yang sempurna, tapi suatu hal yang semua kita bisa lakukan terlepas dari socioeconomic background kita, terlepas dari privilege yang kita miliki adalah berusaha mengasah skill set kita, mencari wawasan dan lain sebagainya. I think that's something everybody. Demikianlah video analisis dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.